Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which it stands for 1. Prophet Muhammad, 2. Our parents, 3. Teachers, 4. NU figures, 5. Ourselves. Al-Fatihah. Proses data pada komputer. Teknologi yang banyak digunakan sekarang ini yaitu teknologi chip. Mulai dari pembuatan komputer, lampu lalu lintas, pesawat terbang, dan lain-lain. Nah, chip terbuat dari serpihan silikon sangat tipis dengan rangkaian listrik yang sangat rumit. Jadi, pada komputer, chip yang berperan sebagai pengolah data yaitu disebut dengan prosesor. Alat-alat proses data pada komputer. Yang pertama yaitu dinamakan dengan motherboard. Apa kalian tahu apa itu motherboard? Motherboard yaitu papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC. Nah, motherboard ini sama dengan seperti papan untuk menerima input dari berbagai alat input yang tersedia. Nah, yang kedua ini dinamakan dengan prosesor. Prosesor yaitu komponen komputer yang merupakan sebagai otak yang menjalankan proses kerja dari komputer. Yang ketiga yaitu kartu VGA atau VGA card, sebuah perangkat keras yang melakukan proses output berupa gambar yang ditampilkan pada layar monitor. Yang keempat yaitu kartu suara atau sound card, perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Seperti ini ya contoh gambarnya, bisa kalian lihat. Yang atas itu adalah VGA card atau kartu VGA, yang bawah kartu suara atau sound card. Selanjutnya yaitu proses komputer menyimpan data. Komputer mampu menyimpan banyak informasi. Informasi dapat berupa data maupun program komputer. Di komputer itu sendiri sudah dilengkapi dengan dua memori, yaitu yang pertama memori RAM dan yang kedua memori ROM. Alat-alat untuk menyimpan data. Nah, tadi di awal sudah kita bahas tentang dua memori, yaitu RAM dan ROM. Apakah itu RAM dan apakah itu ROM? RAM singkatan dari Random Access Memory, adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Maksudnya, RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara dan menyimpan informasi yang secara aktif digunakan dalam pemrosesan data. Jika komputer dimatikan, maka informasi yang ada di dalamnya akan hilang. Selanjutnya yaitu ROM, Read Only Memory, adalah merupakan suatu perangkat atau proses yang terdapat di dalam CPU suatu komputer. Berbeda dengan RAM, memori ROM tidak dapat diubah oleh suatu program atau user. Memori disk ini tetap aktif di komputer jika komputer itu dimatikan. Jenis informasi yang disimpan dalam ROM antara lain perintah untuk
menyalakan komputer pertama kali atau pada saat dinyalakan, disebut dengan proses booting, dan menyimpan tanggal yang ada di komputer. Pada gambar berikut, yang pertama yaitu memori RAM, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Dan yang kedua adalah memori ROM. Memori ROM ini biasa ditemukan di motherboard atau di laptop. Yang selanjutnya yaitu yang disebut dengan disket. Apa kalian tahu apa itu disket? Disket merupakan salah satu perangkat penyimpanan yang juga dinamakan floppy disk. Nah, disket ini juga merupakan alat awal penyimpanan yang ada pada komputer. Yang kedua yaitu compact disk atau disebut dengan CD, cakram padat dari jenis cakram optik atau optical disk yang dapat menyimpan data. Nah, kebanyakan sekarang compact disk ini masih digunakan di kalangan masyarakat, sedangkan di disket sudah tidak digunakan karena penyimpanannya itu terbatas. Paling maksimal disket menyimpan data hanya 1,4 MB, sementara compact disk atau CD mampu menyimpan data dengan kapasitas 700 MB. Yang selanjutnya yaitu hard disk. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Dan yang selanjutnya yaitu flash disk. Flash disk adalah perangkat keras komputer yang dihubungkan ke USB untuk menyimpan data yang cukup besar. Ini contoh gambarnya, yang awal itu hard disk dan yang kedua adalah flash disk. Hard disk banyak sekali sekarang digunakan di kebanyakan komputer atau laptop untuk menyimpan data-data seperti 1. Program Windows, 2. Data-data kalian yang kalian simpan seperti di program pengolah kata atau Microsoft Word dan yang lain-lain. Sedangkan flash disk juga merupakan alat penyimpanan. Bedanya dengan hard disk, flash disk ini lebih praktis dibawa kemana-mana pada saat data itu sedang dibutuhkan. Jadi misal kalian ke sekolah tanpa membawa laptop, tapi kalian menyimpan data di sebuah flash disk, itu akan mempermudah kalian untuk open data atau melihat data yang sama di komputer kalian yang sudah kalian copy ke flash disk. Yang selanjutnya yaitu proses output pada komputer. Apa itu output? Output merupakan informasi yang telah diproses dan telah siap digunakan oleh user atau pengguna. Alat output ada beberapa macam jenis. Semisal alat untuk menampilkan gambar, untuk mencetak di atas kertas, untuk mengeluarkan suara, dan lain-lain. Alat-alat output yang pertama yaitu disebut dengan monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keras untuk menampilkan sebuah
gambar. Yang kedua yaitu speaker, perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan suara. Jadi kalian bisa memplay suara musik atau suara dari YouTube dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu printer. Printer digunakan untuk mencetak hasil output yang ada di atas kertas. Jika kalian sudah selesai mengetik dan hendak untuk memprint atau men-outputkan hasil kerja kalian, maka kalian perlu menggunakan printer untuk mencetak di atas kertas. Alhamdulillahirabbil alamin. Before we end today online class, let's pray together by reciting Al-Asr, so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.